Tegal di Sersan Serius Tapi Santai. Balik lagi sama aku Dini Lutfiani selaku host pada pagi hari ini. Pagi sebenarnya menjelang sore ya. Kali ini aku nggak sendiri, aku ada Mas Hendra, seorang advokat yang luar biasa, idola aku banget ya. Mungkin Mas Hendra ini dulu pernah menjadi wakil ketua BEM dan ketua DPM ya periode 2017-2018 nih. Jadi udah advokat, alumni EVA juga loh guys. Jadi alumni EVA UPS Tegal yang sekarang sudah menjadi advokat dan pernah menjadi wakil ketua BEM. Coba bayangin, luar biasa nggak sih? Sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya sendiri bisa bertemu sama Mas Hendra. Nah, karena tema kali ini kita akan bahas tentang advokat ya. Jadi teman-teman perlu tahu lah, advokat ini merupakan pengacara ya, biasa kita sebut pengacara atau kuasa hukum yang biasa beracara di pengadilan-pengadilan gitu. Nah, sebelumnya saya juga ingin memberikan sedikit informasi, mungkin nanti akan diluruskan sama Mas Hendra juga, bahwa tugas advokat ini biasa memberi bantuan hukum atau meringankan hukuman bagi kliennya atau mendapatkan keadilan. Seperti itu. Jadi sebelum kita membahas mengenai mitos atau fakta mengenai advokat, saya ingin berbincang-bincang dulu nih sama Mas Hendra gitu, lebih mengenal ya untuk masa depan. Aduh, kalau bahas masa depan gawat ya, takut ada yang cemburu gitu ya. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih Mas Hendra ini dulu kenapa sih pengen banget jadi advokat? Dulu awalnya gimana nih sebelum berkeinginan untuk menjadi advokat? Baik, dulu sebelum saya masuk ke kuliah, saya di rumah berbenturan dengan hukum karena saya dulu seorang aktivis di desa. Kebetulan desa kami banyak problem di situ, dan ternyata perkembangan di era modern ini sangat membutuhkan yang namanya dasar hukum. Makanya orang tua saya menyarankan agar saya selaku anak nomor 2 untuk kuliah di Fakultas Hukum. Dulunya sudah pernah daftar di luar Tegal, tapi orang tua tidak mengizinkan, dan alhamdulillah saya diizinkan di UPS Tegal ini. Awalnya gimana? Awalnya dulu pengen jadi pengacara. Yang pertama tertantang dengan yang berkaitan dengan kasus perkara, sampai kok yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau misalnya kita pengen tahu, ya kita harus terjun di dalamnya. Makanya saya dengan niat ikhlas terjun di dalam dunia lawyer ini. Nah, berarti berawal dari problematika yang ada di desa ya. Kalau misalnya dulu waktu menjadi mahasiswa, kira-kira Mas Hendra pernah nggak sih waktu jadi mahasiswa berkeinginan untuk menjadi advokatnya itu semakin kuat? Kadang kan kalau misalnya menjadi mahasiswa itu banyak isu-isu yang advokat itu begini loh, begini. Nah, itu nggak mematahkan semangat Mas untuk menjadi seorang advokat atau bagaimana? Tetap dong, karena profesi advokat adalah profesi yang mulia, profesi yang baik. Bahwasanya seorang advokat itu meskipun kedepannya nanti banyak hambatan, rintangan, tetap pedoman kita selaku saya pribadi selaku advokat tetap berpegang teguh dengan yang kode etik dan tetap akan terus semangat untuk membela keadilan. Siap, membela keadilan guys. Jadi walaupun teman-teman mahasiswa nih sekarang udah punya keinginan untuk menjadi advokat, meskipun banyak isu di luar sana advokat itu begini, advokat itu begitu, jangan terpengaruh ya, karena memang betul. Advokat itu punya kode etik, punya aturan, nggak sembarangan untuk menjadi seorang advokat. Nah, ada lagi nih Mas, nggak apa-apa ya, aku tanya banyak-banyak. Saya senang sekali. Kebetulan juga saya juga tertarik sekali dengan dunia advokat karena banyak sekali isu-isu tentang advokat yang menurut saya
oh iya sih masa begitu. Jadi saya ingin tanya-tanya dulu. Nah, menurut Mas Hendra ini dulu waktu jadi mahasiswa itu lebih suka kasus-kasus pidana atau perdata, dan sekarang saat menjadi advokat lebih suka menangani kasus yang mana? Apakah sama dengan dulu waktu kuliah gitu ya? Siapa tahu berbeda. Ya, tentu pasti berbeda. Dulu saya pas waktu masih kuliah suka menganalisis, suka membaca terkait dengan tindak pidana. Tapi setelah saya terjun di lapangan, ternyata yang lebih menantang adalah terkait perdata. Karena di situ mengenai tentang hak-hak masyarakat. Jadi berpaling ya dari pidana. Banyak banget sih teman-teman yang juga berpaling nih Mas. Jadi dulu pidana, sekarang perdata. Nggak tahu juga kenapa. Katanya sih karena nggak cocok gitu ya. Oke, sekarang ada lagi nih Mas. Dulu nih aku mau tanya. Biasanya kan mahasiswa ini punya ekspektasi ya. Nanti aku gede mau jadi hakim, gede mau jadi advokat, karena akan begini. Nah, dulu waktu Mas masih menjadi mahasiswa, punya ekspektasi seperti apa sih kalau misalkan jadi advokat, dan apakah sama dengan realita yang sekarang? Siapa tahu kayak saya ini kan pengen banget nih jadi hakim, karena hakim itu bisa membela keadilan, bisa memutus, jadi bisa memutus dengan adil gitu. Tapi kan nggak tahu ya realitanya seperti apa. Nah, kalau Mas sendiri gimana? Kalau misalnya saya dulu sebelum jadi pengacara, pas waktu jadi mahasiswa itu sangat beda sekali. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya beranggapan bahwa dunia lawyer adalah dunia yang tutup buku. Ternyata faktanya tidak sesuai seperti itu. Tergantung keadaan di lapangan seperti apa. Jadi antara dulu saya mahasiswa, masih mahasiswa, dan sekarang saya di lapangan sangat berbeda sekali ekspektasinya. Jadi ekspektasi teman-teman tentang advokat yang sekarang tuh belum tentu seperti yang di realita begitu ya. Jadi kalau kita belum menjalani, ya jangan pesimis dulu ya. Harus optimis. Kalau misalkan advokat itu ya dengan tujuan yang baik, yang penting kita dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya juga baik. Gitu. Oke, jadi karena bincang-bincang seru banget, saya juga jadi tahu ternyata Mas Hendra ini luar biasa sekali ya. Dan pada intinya seorang advokat harus di dalam hati kita untuk membela, bukan untuk mencari uang kayak gitu. Karena tugas profesi advokat adalah tugas mulia. Tugas yang mulia, jadi jangan karena semata-mata untuk mencari rupiah aja, tapi juga untuk niat yang baik membela keadilan dan membela masyarakat. Oke, kali ini kita masuk nih ke sesi mitos atau fakta ya. Tentang advokat, biasanya tuh ada musik jeng-jeng gitu. Nanti tolong editor dieditin ya. Nah, banyak banget nih mitos-mitos atau fakta terkait advokat nih Mas. Jadi saya pernah dengar nih, menurut Mas Hendra, dari sudut pandang Mas Hendra sendiri, kalau pekerjaan advokat itu sebenarnya menantang nggak sih, dan untuk pendidikannya itu juga mahal atau tidak nih? Soalnya banyak juga mahasiswa yang pengen sekolah advokat tapi terkendala biaya seperti itu. Kira-kira gimana? Kalau secara pribadi saya, karena saya terlahir dari orang sederhana, menuju ke seorang advokat bagi saya sangat luar biasa. Ya, untuk berkaitan dengan rupiah, ya meskipun di lapangan itu adalah intinya alhamdulillah rezeki yang bisa saya menuju ke sana. Tapi untuk yang berkaitan dengan saya menuju ke biaya advokat ataupun apa, itu adalah fakta yang sangat dilatih untuk menuai ke pendidikan advokat mahal. Jadi tapi tetap yang namanya rezeki kita tidak tahu. Yang penting kalau misalkan kita tujuan untuk pendidikan, untuk hal kebaikan, pasti insya Allah diberi rezeki. Pasti adanya. Ya, saya juga percaya sih, saya juga kebetulan juga bukan dari keluarga aja, dan saya juga menerima beasiswa yang tidak bisa disangka-sangka gitu, dan itu luar biasa. Yang penting teman-teman punya niat yang baik, insya Allah nanti bakal diberi rezeki juga. Oke, selanjutnya ada mitos atau fakta lagi Mas terkait advokat. Bener nggak sih kalau advokat itu
selalu bertempur di persidangan dan punya kehidupan yang glamor gitu. Jadi istilahnya itu hedon gitu. Jadi kalau advokat tuh biasanya ciri-cirinya itu hedonis. Itu benar nggak sih Mas? Mitos sih. Mitos ya. Mitos. Karena seorang advokat itu tidak harus glamor. Yang penting prestasi di lapangan. Yang penting prestasi di lapangan. Yang terpenting adalah pemikiran seorang advokat untuk membela kliennya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada advokat beranggapan advokat itu harus glamor, tapi otaknya kosong, itu berarti tidak sesuai dengan kode etik advokat. Kalau kehidupan hedonisme itu masing-masing ya, tapi untuk advokat itu yang penting prestasi dan perilakunya. Kadang ada pengacara atau lawyer yang pakaiannya biasa saja, ternyata pas bertempur di persidangan ataupun di luar persidangan ternyata pemikirannya lebih luas daripada kita. Jadi yang diinginkan oleh masyarakat ataupun kliennya kan perkaranya, bukan penampilan seorang pengacaranya. Intinya jangan lihat sesuatu dari luar, gitu ya. Belum tentu yang di luar kelihatan baik, bagus, tapi di dalamnya juga baik. Betul sekali. Saya juga setuju sih dengan itu ya. Jadi untuk kaum yang hedonisme itu nggak masalah, itu pilihan mereka. Tapi sekali lagi teman-teman nggak boleh melihat sesuatu itu dari luar. Selanjutnya nih, Mas. Ada juga nih mitos, nggak tahu ini mitos atau fakta ya. Kalau misalnya syarat utama menjadi seorang advokat ini harus pandai berdebat, gitu. Kan banyak nih sekarang aktivis mahasiswa gitu ya, pinter berdebat A, B, C sampai Z gitu. Ini kayaknya di advokat nih, pinter ngomong gitu. Bener nggak sih Mas kalau kayak gitu? Udah. Intinya syarat utama jadi advokat itu adalah sarjana hukum. Yang kedua berusia minimal itu 25 tahun. Itu syarat utama untuk menjadi advokat. Dan sudah menempuh jalur magang selama 2 tahun berturut-turut di kantor advokat yang lain untuk dapat rekomendasi dari lawyer yang sudah lama. Intinya sih seperti itu. Kalau misalnya lawyer ataupun yang mau jadi advokat harus pandai bicara, kita juga tahu dia itu dari fakultas mana. Kadang fakultas politik pun kadang pandai berbicara tapi kosong otaknya, kan seperti itu. Mohon maaf. Yang jelas kalau misalnya mau jadi lawyer ya harus menempuh jalur sarjana hukum dan minim-minimnya umur 25 tahun. Jadi harus lulusan fakultas hukum ya, nggak bisa kita asal pinter ngomong, terus kemudian bukan lulusan fakultas hukum menjadi seorang advokat, itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman ingat, walaupun misalkan sekarang nih ada mahasiswa fakultas lain yang bukan fakultas hukum, nggak apa-apa kalau ingin menjadi lawyer, tapi harus menempuh pendidikan fakultas hukum. Betul sekali. Ya oke. Selanjutnya nih Mas, ada satu lagi mitos atau fakta mengenai advokat. Banyak banget nih beredar, saya juga mendengar di semua sosial media, kalau advokat itu kebal hukum gitu. Itu aku juga nggak ngerti sih maksud kebal hukum di mana. Mungkin karena dia nggak bakal bisa dipidana, atau mungkin dia nggak bakal bisa kena masalah, mungkin seperti itu. Kira-kira dari Mas Hendra itu gimana sih? Kata siapa itu? Sosial media. Sosial media. Ya, seorang advokat itu tentunya ada setiap organisasi pasti ada yang namanya hak imunitas terhadap suatu organisasi yang melindunginya. Terkhusus di dunia pengacara atau lawyer, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di situ ada pasal 15 bahwasanya seorang advokat bebas mandiri untuk membela kliennya apabila sesuai, yang penting dengan itikat baik, dan yang terpenting adalah sesuai dengan kode etik peraturan perundang-undangan. Dan di situ ada pasal 16 Undang-Undang Advokat yang mana seorang advokat itu tidak dapat dipidana, tidak bisa dituntut secara perdata ketika sedang membela kliennya dengan dasar itikat baik. Kalau misalnya seorang lawyer tidak menyarankan kepada kliennya untuk beretikat baik, berarti hilang hak imunitas terhadap seorang lawyer tersebut. Tentunya itu sudah dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013. Tentunya di situ sudah selayaknya bahwa seorang advokat
tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata dalam membela kliennya terhadap bela kliennya. Ya begitu kan. Jadi maksud dari kebal hukum ini dalam membela kliennya. Tapi kalau misalkan amit-amit ya, misalkan ada seorang advokat yang menyalahi aturan, misal dia terlibat kasus korupsi atau dia mencuri atau dia melakukan sebuah tindak pidana pembunuhan, itu juga tetap bisa dipidana ya Mas? Tetap bisa. Jadi bukan karena kebal hukum terus dia mau melakukan apa saja itu bebas, bukan ya? Bukan sekali. Jadi maksud dari kebal hukum ini dalam membela kliennya. Betul. Mungkin teman-teman sedikit bisa dipahami ya, sedikit mitos atau fakta. Tapi sebelum kita menutup sesi kali ini, saya juga ada sedikit pertanyaan nih dari saya sendiri ya. Ini saya dengar juga nih real nyata di desa saya sendiri, ketika ada teman saya yang menginginkan menjadi seorang advokat. Dia gitu ya, belum jadi beliau dia itu ditentang gitu keluarganya karena advokat ini membela yang salah, kayak cowok ya selalu salah gitu ya. Cowok selalu salah, cewek selalu benar gitu. Banyak banget advokat itu sebenarnya membela yang salah, dan advokat itu selalu biasa dekat dengan money politik seperti itu. Nah, kira-kira nih, menurut Mas Hendra itu isu-isu seperti itu benar nggak sih? Padahal kan kalau kita tahu ya, teman-teman hukum tahu di pengadilan itu ada asas praduga tak bersalah. Selagi itu belum bisa dibuktikan ya, itu belum bisa dikatakan bersalah seperti itu. Kira-kira menurut Mas Hendra itu gimana? Kalau menurut saya, masyarakat di lingkungannya Mbak ini terlalu berlebihan, karena bahwasanya seorang advokat itu bukan serta-merta membela yang salah dan bukan serta-merta membela yang benar. Bahwasanya seorang advokat kedudukannya di sini sama. Kalau misalnya tidak ada yang membela yang salah, yang membela yang salah siapa? Kalau di posisi yang benar tentu kita nggak usah bela, dia benar. Kalau yang salah, yang mau bela siapa? Di situ adalah hak ada masyarakat, di situ ada hak asasi manusianya. Kalau misalnya kita tinggalkan, apalagi kode etik kita melekat dengan sendirinya secara otomatis, ketika kita menolak bahwa itu adalah perbuatan salah, kita adalah ada sanksinya. Karena advokat itu tidak boleh menolak satu orang pun yang sedang meminta bantuan sama kita. Manakala kalau misalnya ada yang menolak, berarti nanti ada kode etik yang mengatur sendiri. Apakah nanti bisa diberhentikan dari organisasinya, apakah nanti bisa divakumkan, bahkan bisa sampai dilepas dari organisasinya. Karena menolak klien tidak boleh dan tidak diperbolehkan oleh pengacara. Meskipun dia benar-benar salah, kita tetap bela. Bukan kita bela perbuatannya, tapi kita bela kepentingan hukumnya, kita bela haknya di situ. Seperti itu. Jadi bukan karena membela yang salah perbuatannya ya, tapi karena asas HAM ya, hak asasi manusia. Jadi dia juga punya hak untuk mendapatkan keadilan juga, bukan hanya untuk korban tapi juga pelaku seperti itu. Betul sekali. Oke, jadi mungkin teman-teman juga sering ya berpikir aku nggak mau jadi advokat karena bela yang salah. Itu nggak benar teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus belajar dulu sebelum menjadi advokat. Advokat itu apa, seperti apa, dan bagaimana pekerjaannya. Oke. Mungkin sudah cukup berbincang-bincang kali ini. Nanti next datang lagi ya Mas ya, jangan bosan-bosan. Meskipun ya dengan kekurangan yang ada, tapi jangan bosan. Oke. Sebelum menutup, boleh nih Mas minta quotes gitu ya, kalimat buat teman-teman mahasiswa, biasa sebutan dengan generasi hebat, untuk teman-teman yang lagi berupaya untuk meraih cita-cita atau bahkan barangkali ada yang mau jadi advokat gitu. Baik, untuk buat teman-teman mahasiswa yang masih aktif, tetap semangat, jangan putus asa. Keterbatasan kita bukan serta-merta untuk menghentikan langkah kita. Tetap semangat, jangan putus asa. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri.
Oke, siap. Keren banget, ya ampun. Bicara kali ini nggak nyangka banget saya juga bisa ngobrol sama Mas Hendra. Sebelumnya sih udah pernah dengar gitu ya, Mas Hendra ini wakil ketua BEM, dan saya juga sering meminta saran dan diskusi, sering merepotkan Mas Hendra. Ya, biasa saja. Nggak Saya apa-apa senang, ya? saya senang, Iya. saya senang. Dan Mas Hendra ini juga sangat welcome dengan para alumninya. Jadi buat teman-teman mahasiswa barangkali nanti ada membutuhkan bantuan hukum, bisa lah kayak gitu, bisa minta tolong ya sama Mas Indra juga. Barangkali teman-teman juga punya permasalahan yang perlu diselesaikan. Oke. Mungkin itu saja sesi podcast kali ini di Sersan Serius Tapi Santai. Balik lagi sama saya. Mungkin sarangi dulu Mas, di sini tuh ikonnya sarangi. Oh, tetap Oke. begini. Iya, oke. 1, 2, 3. Sarangi. Oke. Makasih ya